Cathie Wood ngedam 700.000 saham GBTC dalam 1 bulan. Apa artinya harga Bitcoin sekarang itu udah mulai ketinggian dan mau koreksi? Kita akan bahas hal itu di video kali ini ya. Sekaligus kita juga akan melihat secara technical analysis apakah harga sekarang ini masih kuat untuk nanjak atau enggak. Sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan teman-teman udah subscribe dan like dulu videonya ya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian nggak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data. Jangan lupa komen videonya juga ya, karena sebentar lagi udah masuk akhir bulan nih. Kita akan adakan undian untuk free membership Cuan Kripto. Setiap akhir bulan itu kita selalu ngadain undian free membership ya, gratis untuk 2 orang. Jadi kesempatan kalian untuk menang itu lebih besar. Caranya simpel, tinggal komen aja video yang ada di channel ini. Isi yang ada di grup membership Cuan Kripto itu kita ngebahas ada banyak koin, sekaligus saya sharing kapan saya masuk market ya. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu dari Cathie Wood yang ngedam 700 GBTC shares dalam 1 bulan. Bagi yang belum paham GBTC itu apa? GBTC merupakan produk investasi yang tersedia bagi institusi maupun individual yang mau invest di Bitcoin tapi nggak ngerti banget tentang Bitcoin itu apa, blockchain itu apa, atau exchange yang aman untuk jual beli Bitcoinnya. Nah, GBTC melalui Grayscale itu menawarkan produk investasi Bitcoin yang dibagi dalam bentuk saham. Ini berbeda sama ETF karena Grayscale itu mengemas sebagai produk komoditi yang dijual. Jadi tersedia untuk investor institusional ataupun individual yang masih awam banget dan dikemasnya dalam bentuk produk investasi tradisional. Simpelnya seperti itu ya. Lanjut nih, Cathie Wood melalui ARK Investment itu menjual 700.000 saham GBTC. Sebelumnya ARK Invest itu memiliki 5 juta saham GBTC dan dijual hanya 700.000-nya aja. Di portal berita Cointelegraph ini nggak dijelaskan ya kenapa si ARK Invest ngejual saham GBTC-nya. Dan beruntung bagi kalian menemukan channel ini karena Cuan Kripto itu selalu menggali data lebih dalam. Setelah ditelusuri, ARK Invest itu ngejual GBTC karena dorongan optimisme yang memungkinkan SEC nge-approve Bitcoin Spot ETF itu semakin besar. Jadi ternyata Cathie Wood ini melalui ARK Invest itu bukan bearish terhadap Bitcoin sekarang. Justru malah sebaliknya nih. Kalau GBTC itu kan investasi yang nggak langsung terhadap Bitcoin. Tapi kalau Bitcoin Spot ETF itu merupakan investasi yang langsung ke Bitcoinnya. Dan mungkin aja keuntungan dari ARK Invest menjual GBTC itu untuk membeli Bitcoin. Karena seperti yang kita tahu ya, ARK Invest berpartner dengan 21 Shares mengajukan Bitcoin Spot ETF. Dan sebelum menjual atau merilis ETF-nya si Bitcoin, institusi yang menawarkan itu harus memiliki Bitcoin-nya. Dengan kata lain harus membeli Bitcoin sebelum ngejual Bitcoin Spot ETF. Saya udah pernah ngejelasin tentang Bitcoin Spot ETF ini di video 1 bulan lalu nih. Thumbnailnya itu lampu hijau SEC Bitcoin Spot. Itu juga saya jelaskan ketika si Neng Cathie ini ngomong tentang lampu hijaunya SEC. Ini tanda yang bullish banget ya. Kalau kita ngeliat ke money market fund asset, total money market itu dari awal tahun naik. Sebelumnya 29 billion atau 29 miliar dolar, sekarang itu 5,7 triliun US dollar. Artinya naik 200 kali lipat sentimen retail maupun institusi ke money market fund. Kalau kita ngelihat sentimen yang positif banget dari institusional maupun retail, kemungkinan besar ekonomi itu melaju ke arah yang jauh lebih baik. Jadi retail maupun institusional itu lebih memilih uangnya diputar dalam bentuk aset beresiko. Karena aset beresiko yang kita tahu seperti stock market maupun kripto itu menawarkan keuntungan yang lebih besar juga. Ditambah lagi kasusnya Binance dan DOJ, lebih tepatnya sih Binance sama pemerintah Amerika Serikat ya, itu udah settle. Binance bersedia membayar 4,3 billion US dollar dan CEO-nya CZ mundur. Bisa dikatakan Binance itu menjadi penyelamat keadaan kripto sekarang loh. Karena kalau Binance ngotot dan sampai maju ke pengadilan, bisa-bisa kripto itu crash. Saya pernah ngejelasin tentang hal yang membuat kripto Black Swan. Tapi karena kasusnya Binance udah settle, hal ini kita bisa eliminasi dari probability terjadinya Black Swan di kripto, seperti FTX crash kemarin tuh. Dendanya Binance itu cukup masif ya, 4,3 billion. Kalau dirupiahkan ini sekitar 6-65 triliunan lah. Dendanya aja cukup untuk masuk ke 10 orang terkaya di Indonesia. Sekalipun Binance didenda banyak, tapi kalau kita ngelihat keuntungannya Binance, di tahun 2021 aja keuntungannya 20 billion. Jadi Binance akan survive dan kripto terselamatkan. Bersyukurnya Binance itu kantongnya tebal, karena kalau terjadi seperti FTX, digoyang sedikit sama CZ, langsung hancur exchange-nya. Ini CZ digoyang dikit sama pemerintah, tinggal bayar beres kasusnya. Hanya saja belakangan itu SEC mulai ngebidik Kraken. Kraken
Bitcoin itu dibilang sebagai unregistered security exchange. Tapi ini tuntutan yang minor lah ya. Nggak seperti tuntutannya ke Binance. Ini harusnya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan berdasarkan UUD atau ujung-ujungnya duit. Lanjut deh, kita ke technical analysis. Karena dari technical analysis sebagai trader kita bisa mencari peluang untuk mencari cuan. Pertama itu kita ngeliat dari weekly time frame. Di weekly time frame closing tadi pagi itu, Bitcoin masih tertahan di bawah 38.000. Major support yang di breakout dari 31.000 ini belum dites. Kenapa sampai sekarang kita masih belum melihat ada koreksi yang berarti? Jawabannya itu sederhana, karena dolar indeks itu lagi drop banget. Mayoritas pergerakan dolar indeks itu berbanding terbalik sama Bitcoin. Garis oranye ini merupakan dolar indeks. Ketika dolar indeks naik, harga Bitcoin turun. Begitupun sebaliknya, mayoritas pergerakannya seperti ini ya. Jadi agak sulit kita ngelihat koreksi yang berarti kalau dolar indeksnya aja ini masih drop. Sampai kita ngelihat dolar indeks itu ada pantulan yang cukup kuat, baru deh kita expect Bitcoin itu ada koreksi. Dolar indeks lagi turun banget, jelas banget ya. Kita ngeliat juga dari sentimen retail maupun institusional itu naik 200 kali lipat masuk ke money market. Artinya kan dolar lagi nggak terlalu dibutuhkan. Dan di Bitcoinnya sendiri kita turun ke daily time frame. Ini masih konsolidasi aja, tertahan antara range 35.600 sampai ke 38 ribuan. Kemarin sempat ada buntut panjang pencobaan breakout, tapi sayangnya gagal. 38.000 ini merupakan resistance yang cukup besar sekarang. Selama level 38.000 belum di breakout, kita masih bisa ngelihat Bitcoin ada sedikit-sedikit koreksi lah ya. Kalau dolar indeksnya itu masih turun, kita nggak bisa terlalu expect koreksi terlalu jauh. 3-5% itu masih possible. Kalau di ranah kripto sampai 10% lah ya, itu masih open possibility-nya. Tapi untuk terjadi koreksi ke range 31.000 yaitu sekitaran 15-20%, dolar indeksnya itu juga harus mantul dengan kuat. Sebelumnya memang di daily time frame ini kita ngeliat ada bearish divergence. Rata-rata bearish divergence itu ngasih kita koreksi 20%. Seperti hal ini ya. Di sini 20%, di sini 20%, dan di sini juga sekitaran 20%. Tapi hal ini terjadi itu karena si dolar indeksnya ada pantulan nih di sini. Jadi Bitcoin terkoreksi. Lalu di sini saat terjadi bearish divergence, dolar indeks naik, Bitcoinnya turun. Di sini juga terjadi bearish divergence, dolar indeks naik, Bitcoinnya turun. Sekarang dolar indeksnya lagi turun, belum ada tanda-tanda kelihatan mau naik. Memang sekarang ini lagi disupport. Jadi untuk short term, output bearish divergence kita expect hanya terjadi konsolidasi aja nih. Di video kemarin itu kan saya ngejelasin, bearish divergence outputnya kalau nggak konsolidasi, ya bearish price action. Dan kalau kita turun ke time frame lebih rendah, kita ngeliat nih dua level ini dites. Update sebelumnya itu kan saya ngejelasin tentang ascending triangle. Targetnya itu sampai ke 37.700-an. Dan kalau sebagai pricing wedge itu targetnya ke 35.600-an. Ternyata dua-duanya itu dites. Kalau kalian bisa mencari peluang untuk trading ya, market mau bergerak kemanapun kita bisa untung ya. Tanggal 14 November itu saya ngejelasin ke teman-teman grup cuan kripto, saya ada setup posisi short. Itu ketika Bitcoinnya lagi di sini nih. Lalu di tanggal 15 November, ketika orang-orang bearish itu saya setup dengan posisi long tuh. Saya ngejelasin juga ke teman-teman grup member, masuk posisi long di range 34.400-an. Take profit sampai ke 36.800. Itu udah tercapai di sini. Bahkan sampai ke 38.000 kemarin. Lalu di tanggal 17 Novembernya saya share mau cari setup posisi short. Akhirnya saya masuk di tanggal 21 November nih. Itu dapat masuk posisi short juga. Kita ngeliat Bitcoin itu sampai turun lagi nih di candle yang ini. Kebanyakan udah kena take profit, lalu sisa sedikit posisinya itu ke trigger kena stop loss. Secara trade yang berjalan itu masih untung, karena kebanyakan udah di take profit. Dan kemarin di tanggal 25 November, saya juga share ke teman-teman cuan kripto, itu masuk lagi dengan posisi short. Trade-nya sampai sekarang masih berjalan, dan lagi floating surplus. Jadi apapun keadaan marketnya, kita bisa memanfaatkan untuk dapat cuan ya. Kalau di grup itu saya sharing trading setup saya. Kebetulan minggu lalu itu memang banyak banget kesempatan di market. Jadi trade yang dilakukan juga cukup banyak. Untuk keadaan Bitcoin sekarang, di time frame 4 jam ini kita ngelihat ada rejection. Secara trend sih kita memang ngelihat higher high dan juga higher low terus nih. Artinya ini lagi uptrend. Kalau dari pattern yang belakangan terbentuk, kita bisa gambarkan ascending triangle lagi nih. Secara target, pattern ini tuh menargetkan ke range 41.000. Mepet ya sama target di 42.000 itu ada resistance besar. Tapi kita sebagai trader itu nggak bisa sepenuhnya bergantung sama pattern loh. Karena pattern itu nggak 100% benar. Beberapa literatur itu menunjukkan ascending pattern itu 62% kasusnya exit bullish. 75% kasusnya itu merupakan continuation pattern. Keadaan market sekarang itu kan lagi bullish. Kalau continuation pattern artinya itu lanjut bullish. Dari persentase ini kita masih ada spare untuk terjadinya fail breakout loh. Ini kan artinya nggak 100% ya. Dan nggak ada yang namanya kepastian di money market. Jadi supaya untung, ya kita harus punya trading plan yang solid. Solid! Kita harus solid!
dan udah teruji memberi kita hasil lebih banyak win-nya. Karena 38.000 itu masih belum di breakout, untuk short term kita masih bisa expect terjadinya drop-drop yang minor. Secara support ascending triangle ini, short term support itu ada di sekitaran 36.200 sampai 36.300-an. Di 36.700 ini juga terbentuk ada area support maupun resisten sebelumnya. Selama masih konsolidasi dalam pattern ya kita manfaatkan aja tuh. Menggunakan trading plan kita, risk reward ratio-nya juga harus ideal. Nggak usah muluk-muluk kita ngelihat mau breakout atau mau breakdown. Apapun keadaan yang market kasih itu yang penting kita bisa cuan. Ranah money market seperti ini itu bukan judi yang mencari jackpot. Masuk posisi langsung home run ya. Jangan menteri trading itu seperti judi. Kalau kalian menteri trading seperti judi, ingat kata-kata ini. Harapan kaya masih ada, tapi ingat, miskin sudah pasti. Nah, simpelnya seperti itu ya. Nanti kita update lagi kalau ada perkembangan. Kalau kalian ngerasa infonya berguna, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Itu cepet dan gratis kok, cuma 2 detik. Kalau kalian nggak suka, boleh dislike. Supaya channelnya nggak masuk lagi ke rekomendasi kalian dan nggak bisa dicari kemudian hari. Kalian sendiri yang rugi. Komen juga videonya. Karena dengan berkomentar, kalian berkesempatan untuk mendapatkan free membership cuan kripto 1 bulan. Tiap bulannya itu kita selalu ngadain undian ya, untuk 2 orang pemenang. Itu diundi secara random menggunakan YouTube Random Comment Picker. Kemungkinan kalian menang itu cukup besar karena tersedia untuk 2 orang. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin sekaligus saya sharing kapan saya masuk market ya. Kalau kalian mau langsung masuk join ke grup itu juga bisa kok. Ini grup berbayar tapi murah banget. Recehan deh, nggak sebanding sama edukasi yang didapat dan juga aset teman-teman. Saya nggak mau kasih gratis kecuali secara undian bulanan ya, karena saya paham banget kalau yang gratisan itu nggak dihargai. Saya nggak pasang tarif mahal karena saya udah kaya, dan bagi yang berminat langsung join ke grup. Kalian bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram, dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. 3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.